Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Julia Reski, NIM 19087037. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah fisiologi olahraga, yaitu tentang valv paru dan olahraga. Paru adalah satu-satunya organ vital manusia yang berhubungan dengan lingkungan di luar tubuh, yaitu melalui sistem saluran napas. Fungsi paru yang paling penting adalah untuk pertukaran gas, yaitu mengambil oksigen dari luar untuk dipakai pada proses metabolisme tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang terbentuk pada proses tersebut keluar tubuh. Proses itu disebut dengan respirasi. Olahraga atau latihan fisik yang dilakukan secara teratur akan terjadi peningkatan kesegaran dan ketahanan fisik yang optimal. Pada saat latihan terjadi kerjasama berbagai otot tubuh yang ditandai oleh yang pertama perubahan kekuatan otot, yang kedua tenaga lelah otot, yang ketiga kelenturan otot, yang keempat kecepatan reaksi, kelima ketangkasan, yang enam yaitu koordinasi gerakan dan daya tahan sistem kardiorespirasi. Valv paru dan olahraga mempunyai hubungan yang timbal balik. Gangguan valv paru dapat mempengaruhi olahraga. Sebaliknya, latihan fisik yang teratur atau olahraga dapat meningkatkan valv paru. Yang pertama yaitu respirasi. Proses respirasi atau pernapasan terdiri dari 3 tahap, yaitu berlangsung secara bersamaan. Yang pertama yaitu ventilasi, yang kedua difusi, yang ketiga perfusi. Ventilasi adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru. Pada proses ini, oksigen dari udara keluar masuk ke dalam paru-paru melalui saluran napas atas, trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya saat inspirasi. Selain itu, karbon dioksida yang ada di dalam paru dikeluarkan ke udara luar pada saat ekspirasi. Pada orang dewasa normal, setiap menitnya terjadi 12-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Setiap kali inspirasi akan masuk udara sebanyak 400-500 mili. Dengan demikian, dalam 1 menit, besarnya ventilasi berkisar antara 5-8 liter pada pernapasan atau respirasi normal. Gangguan ventilasi yang utama ada 2, yaitu restriksi dan obstruksi. Restriksi adalah gangguan pengembangan paru sehingga udara yang masuk ke dalam paru kurang dari normal. Gangguan pengembangan paru ini dapat disebabkan oleh berbagai kelainan baik di dalam maupun di luar paru. Gangguan di dalam paru antara lain disebabkan oleh yang pertama atelektasis, yang kedua tumor, yang ketiga fibrosis, yang keempat edema, yang kelima infiltrasi sel radang. Gangguan di luar paru disebabkan oleh kelainan berbagai organ tubuh seperti yang pertama pleuritis sika dan tumor pleura, efusi, pneumotoraks, dan tumor. Yang kedua yaitu mediastinum, pembesaran jantung, efusi perikard. Yang ketiga tulang, fraktur iga, kifosis, skoliosis, pectus excavatum. Selanjutnya otot, lumpuh otot karena mistenia gravis. Yang kelima diafragma, lumpuh nevus phrenikus, hernia diafragma, asititas, kehamilan, dan lainnya seperti obesitas. Gangguan ventilasi yang kedua adalah obstruksi, yaitu gangguan yang menyebabkan terjadinya perlambatan otot diafragma berspiroindo vol udara ekspirasi. Kelainan obstruksi ini dapat terjadi akibat kelainan pada saluran napas seperti pada asma bronkial, bronkitis kronik, bronkiktasis, sumbatan oleh benda asing, tumor di saluran napas, atau tumor menekan saluran napas. Tetapi dapat juga terjadi karena kelainan pada parenkim paru berupa berkurangnya elastisitas paru seperti pada emfisema. Yang selanjutnya yaitu difusi. Pada proses difusi terjadi perpindahan oksigen dari zona respirasi, terutama dari alveoli ke dalam pembuluh darah. Proses difusi ini terjadi melewati dinding alveoli, manginterstitial, endotel kapiler, plasma, dan dinding tristosit. Oksigen dari alveoli setelah melewati jaringan tersebut akan berikatan dengan hemoglobin membentuk HbO2. Setiap gangguan akan kerusakan pada tiap jaringan ditutupi pada proses difusi dapat menurunkan difusi oksigen ke dalam darah.
Contoh gangguan difusi yaitu bila terjadi penebalan dinding alveoli pada fibrosis, resisnya ruang interstital oleh cairan pada edema paru, penebalan endotel kapiler, pengentalan plasma pada lemokonvertasi, dan kelainan dinding eritrosis pada penyakit sickle cell anemia. Yang selanjutnya yaitu perfusi. Tahap ketiga pada respirasi yaitu perfusi adalah penyebaran darah yang sudah teroksigenasi ke seluruh paru-paru dan jaringan tubuh. Gangguan perfusi terjadi bila ada emboli pada pembuluh darah atau bila aliran darah menjadi lambat seperti pada dekompensatio cordis. Pada masing-masing proses respirasi terjadi gangguan tersendiri, tetapi pada penyakit tertentu seperti gagal jantung, pneumonia, dan fibrosis paru, gangguan dapat terjadi pada 2 atau ketiga proses di atas secara bersamaan. Poin selanjutnya yaitu valv paru dan olahraga. Unsur yang paling penting pada kesegaran jasmani adalah daya tahan kardiorespirasi. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan jantung dan paru serta pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan latihan untuk mengambil oksigen dan mendisrupsinasikan ke jaringan yang aktif untuk digunakan pada proses metabolisme tubuh. Daya tahan kardiorespirasi dipengaruhi oleh berbagai faktor fisiologis. Faktor itu antara lain yang pertama keturunan atau genetik. Dari penelitian diketahui bahwa 93,4% Voltumek ditentukan oleh faktor genetik. Hal ini dapat diubah dengan melakukan latihan yang optimal. Yang kedua yaitu usia. Daya tahan kardiorespirasi meningkat dari masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada usia 20-30 tahun. Sesudah usia ini, daya tahan kardiorespirasi akan menurun. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Sampai usia pubertas, daya tahan kardiorespirasi antara anak, perempuan, dan laki-laki tidak berbeda. Tetapi setelah usia tersebut, pada perempuan nilainya lebih rendah 15-25% dari laki-laki. Perbedaan ini terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan kapasitas paru. Yang keempat yaitu aktivitas fisik. Daya tahan kardiorespirasi akan menurun sebesar 17-27% bila seseorang beristirahat di tempat tidur selama 3 minggu. Bila dilakukan latihan aerobik selama 8 minggu, maka terjadi peningkatan daya tahan kardiorespirasi sebesar 62%. Ambilan oksigen maksimal Voltumek. Ambilan oksigen maksimal Voltumek adalah ambilan oksigen VO2 yang tetap atau berubah kurang dari 1 ml per menit 1 ml per kilogram berat badan selama 30 detik atau lebih pada perubahan beban kerja atau uji latih yang meningkat. Ambang anaerobik. Pemantauan nilai ambang anaerobik dapat dilakukan secara invasif atau non-invasif. Secara invasif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kadar asam laktat darah. Pada waktu peningkatan kadar asam laktat darah tidak linear saat aktivitas fisik berlangsung, dianggap sebagai awal terjadinya metabolisme anaerobik atau ambang anaerobik. Secara non-invasif ditentukan dengan pemeriksaan ventilasi. Hubungan antara ambang anaerobik dengan ambilan oksigen maksimal sebagai berikut. Yang pertama, rasio antara ambang anaerobik dengan ambilan oksigen maksimal Voltumek besarnya antara 70-85%. Yang kedua, nilai ambang anaerobik yang didapat dari pengukuran ventilasi tidak sama dengan nilai yang didapat dengan pemeriksaan kadar asam laktat darah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi valv paru. Besarnya nilai valv paru seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga yaitu latihan fisik. Pengaruh latihan pada valv paru. Pada keadaan melakukan aktivitas fisik yang sangat ekstrim, kadang-kadang mekanisme kontrol gagal mempertahankan nilai-nilai. Yang kedua, bila ada kerja otot, maka kebutuhan oksigen tubuh meningkat, terutama ambilan oksigen di otot-otot yang aktif. Selanjutnya, reaksi ventilasi terhadap uji latih juga tergantung pada jenis uji latih yang dilaksanakan. Skala nilai Voltumek pada orang dewasa. Voltumek mililiter per menit per kilogram berat badan. 50 atau lebih pada evaluasinya sangat baik. 45 lebih baik, 36 baik, 34 cukup, 30 atau kurang itu buruk.
Jadi kesimpulannya yang pertama, pernapasan atau respirasi terdiri dari 3 tahap, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Gangguan pada proses tersebut dapat mengurangi valve pernapasan. 2. Olahraga atau latihan fisik akan meningkatkan daya tahan kardiorespirasi. Unsur-unsur yang mempengaruhi daya tahan kardiorespirasi antara lain adalah faktor keturunan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Yang ketiga, ambilan oksigen maksimal dan ambang anaerobik digunakan untuk menentukan tingkat kesegaran jasmani. Yang keempat, nilai valve paru dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain oleh usia, jenis kelamin, dan latihan fisik. Yang kelima, valve paru mempunyai peran dalam meningkatkan hasil latihan fisik dan sebaliknya. Latihan fisik juga akan memperbaiki valve paru. Yang keenam, latihan atau olahraga yang teratur akan meningkatkan kemampuan pernapasan terutama pada saat tumbuh kembang, meningkatkan efisiensi kerja otot pernapasan, menambah aliran darah ke paru sehingga darah yang teroksigenasi lebih banyak, menyebabkan pernapasan lebih lambat dan lebih efisien, mengurangi laju penurunan valve paru. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.